Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan tentang tindak pidana korupsi dan bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yang dilarang oleh undang-undang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Nanda Saputra. Kemudian ada saya Winda Astuti. Saya Ramadhan Putri. Saya Nanda Saputra. Baiklah, langsung saja kita masuk diskusinya. Yang pertama, apa yang rekan-rekan ketahui tentang tindak pidana korupsi ini? Silakan dimulai dari Menurut dari yang buku saya baca, dari buku Dr. Armansyah Sujaja SH S2, di mana perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa ataupun ordinary crimes, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa atau extraordinary enforcement. Mungkin menurut saya segitu. Baik, kalau menurut saya tindak pidana korupsi adalah tindak melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau berakibat merugikan negara ataupun perekonomian negara. Sekian. Menurut pendapat saya, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai pasal 23 Nomor Undang-Undang 31 Tahun 1991. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya apa saja bentuk perbuatan tindakan pidana korupsi ini yang rekan-rekan ketahui? Bisa menurut saya, bentuk-bentuk korupsi yang pertama yaitu merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau PNS, yang penyalahgunaan melawan hukum, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi yang tercantum pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diputuskan MK Nomor 25 PU 14/2016. Contohnya seperti pegawai pemerintah yang memanipulasi anggaran demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tindakan seperti ini dapat merugikan keuangan negara karena anggaran program jauh lebih tinggi kenyataan yang sebenarnya. Baiklah, di sini saya akan menambahkan itu penggelapan dalam jabatan, di mana penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja penggelapan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Terdapat dalam pasal 8 UU 20/2001. Contohnya, seorang penegak hukum menghancurkan barang bukti suap agar pelaku dapat terbebas dari hukuman. Selanjutnya, pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara efektif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya kalau melanggar prosedur. Pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf E, G, dan H Undang-Undang 20/2021. Contohnya seperti seorang pegawai negeri yang bertugas membuat KTP meminta tarif sebesar 50.000, padahal pemerintah tidak pernah meminta masyarakat membayar untuk pembuatan KTP. Selanjutnya, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU 20/2001. Contohnya, memborong.
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan pembuatan curang. Baiklah, selanjutnya ada tambahan. Mungkin saya sedikit menambahkan ya, gratifikasi berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang 20 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan yang nilai 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua itu, yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum pidana. Adapun contohnya itu seperti seorang pengusaha yang memberikan mobil kepada bupati dengan tujuan tertentu, di mana jika bupati tersebut tidak melaporkan hal ini kepada KPK, maka akan dianggap sebagai suapan. Adapun yang kedua, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-Undang 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan atau pengadaan atau persewaan, padahal hal itu ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintah menyatakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Yang terakhir, menurut rekan-rekan, bagaimana cara pencegahan tindak pidana korupsi ini? Baik, pencegahan korupsi yang pertama itu pembentukan lembaga anti korupsi. Pemberantasan korupsi dengan mendirikan organisasi independen yang didedikasikan untuk pemberantasan korupsi. Misalnya di beberapa negara telah dibentuk organisasi yang disebut Ombudsman. Lembaga ini juga memberikan pendidikan kepada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku dan kode etik bagi organisasi pemerintah dan hukum yang membutuhkan. Selanjutnya ada tambahan. Adalah saya akan menambahkan pencegahan korupsi yang kedua, yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi ini adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk menyatakan dan mengungkapkan jumlah kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. Baik, apakah ada tambahan lagi? Mungkin ada satu ya, mungkin pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat. Harus ada sistem agar publik termasuk media berhak meminta semua informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan orang yang banyak. Mungkin itu. Baik, silakan. Apakah ada tambahan lagi dari rekan yang lain? Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan unsur-unsur tidak pidana korupsi. Yang pertama, secara melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, menunjukkan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pendapatnya. Di sini saya menyimpulkan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, untuk tentang tindakan pidana korupsi ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dan masyarakat luas. Dan tindakan pidana korupsi ini pun sudah digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya
pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa atau extraordinary enforcement. Selanjutnya tadi ada bentuk-bentuk pidana korupsi. Yang pertama tadi ada merugikan keuangan negara, ada suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, terus pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir ada gratifikasi. Selanjutnya tadi kita membahas tentang cara pencegahannya. Di sini tadi ada pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir unsur-unsur tindak pidana korupsi, diantaranya ada secara melawan hukum, kemudian memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan yang terakhir ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu saja. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Jadi kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.